Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim hamidan wa musalliyan wa musalliman. Jamaah subuh yang berbahagia, kadani Allah wa iyyakum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi. Kita melanjutkan taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim itu di zaman Nabi Muhammad belum seperti sekarang dibukukan. Sampai beliau wafat belum dibukukan. Belum dicatat dalam satu kitab. Begitu kepemimpinan bergulir berganti zaman sahabat Abu Bakar, ada usulan-usulan banyak. Wahai khalifah, sebaiknya saya usul Al-Quran itu dibukukan satu buku tertulis rapi. Maka jawab sahabat Abu Bakar, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Saya nggak berani. Nanti kita dinilainya itu mengada-ada. Tapi usulan terus, berusul lagi. Apa alasannya? Orang-orang yang hafal Quran, sahabat-sahabat yang ahli dalam Al-Quran, yang senior mungkin pada meninggal dunia. Terus usulan itu, maka akhirnya lama-lama usulan itu benar juga, sampai berganti, maksudnya berganti zaman, akhirnya disetujui juga. Memang dulu Al-Quran itu sebelumnya ditulis tapi tidak teratur, tulisannya tercecer, ada di kertas-kertas, ada di lontar-lontar, ada ditulis di batu-batu, ada yang di tulang-tulang, ada di pelepah format. Maka akhirnya membentuk suatu tim sahabat-sahabat yang dianggap ahli, ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran, dan Al-Quran itu ditulis sampailah pada zaman masa sahabat Utsman bin Affan. Di Mekah waktu itu belum maju, ada percetakan, ada kertas. Saya pernah mendengar itu di Hamburg, Inggris waktu itu. Inggris tak? Jerman, Hamburg, yang bisa mencetak. Maka ditulis, karena di zamannya sahabat Utsman disebut Khot Utsmani. Terus sampai sekarang. Sekarang kita bayangkan seandainya Al-Quran itu belum dibukukan, kita masih sulit mengumpulkannya. Orang-orang yang hafal, yang senior, orang yang ahli sudah pada berguguran. Sedangkan Nabi mengatakan afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani. Afdhalu ibadati ummati, utawi abdolnya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka singkat cerita perjalanan, ada yang mencatat dengan tafsir juga macam-macam, ada yang takwil, dan akhirnya muncul ilmu pengetahuan yang lain. Dari sebab adanya Al-Quran digali ilmu-ilmu lain, ilmu khot yang menulis, ilmu qiraat, kemudian ilmu tajwid, banyak ilmu-ilmu muncul. Maka kita sekarang tinggal istilahnya menikmati
buah karya orang-orang terdahulu. Kita ingat al-ilmu soidun wal kitabatu soiduhu. Al-ilmu soidun wal kitabatu soiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Al-ilmu utawi ilmu itu soidun, buruan, ibarat binatang buruan yang gampang lepas terbang. Wal kitabatu utawi catatan tulisan iku soiduhu, ikatannya burung binatang buruan itu. Maka kalau kita sudah menemukan burung atau binatang buruan atau ilmu, qayyid, ikatlah suyudaka, buruannya kamu itu, binatang buruan itu, bil hibalil wasiqah, dengan tali yang kuat. Maka dicatat, dibukukan, kita sekolah bawa buku nulis, di papan tulis dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada catatannya kan enak, dibaca maning. Ada tentang fadilahnya orang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tuan-tuan yang berbahagia, kita melanjutkan belajar penasaran Al-Quran, menggali, mencoba membaca dengan tafsirannya dari berbagai macam tafsir. Sekarang pemerintah atau umat Islam berupaya bagaimana agar Al-Quran itu dengan ilmunya, dengan segala isinya itu menyebar sampai ke pelosok-pelosok pada daerah-daerah dengan caranya masing-masing, dengan mencetak buku yang gampang untuk dibaca, walaupun sambil jalan mendalaminya muncul tafsir, tetapi hakikatnya kita kembalikan wallahu a'lam, hanya Tuhan yang lebih mengetahui. Jadi salah satu sifatnya orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, itu adalah mempunyai sifat tolak, sifat belajar, rasa penasaran, ingin tahu lebih persis, lebih luas, lebih dalam. Jangan hanya dibaca saja. Apa maksudnya? Itu barangkali. Adapun caranya membaca mungkin terjadi banyak salah, yaitu dimaklumi, namanya juga lagi baca. Saya tidak menutup kemungkinan apa yang kita dengar, koreksi bersama mangga. Itu baru sepengetahuan saya. Ada yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi, mangga. Ada hikmahnya, ada rahasia-rahasia Al-Quran, ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang mengandung hukum yang jelas, ada yang mutasyabihat, muhkamat yang paten, yang mutasyabihat yang masih dibaca dengan pengertian yang berbeda-beda. Jadi pengertiannya melebar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah nyampe kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau saya salah mohon, boleh kritik, boleh dipelajari lagi. Namanya juga lagi belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu
kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Mu-nya ini kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di sini kalau boleh kita ambil pengertian mengenai beribadah, mengenai percaya, dan mengenai tentang bergantung memohon, itu macam-macam orang. Ada yang hanya percaya saja, ibadah enggak. Atau ada yang percaya saja, ibadah enggak, memintanya kepada yang lain selain Allah. Macam-macam. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala melandasi permulaan kalamnya dengan menunjukkan sifat kearifan seperti berzikir, berpikir, merenungkan asma-asmanya Allah, memperhatikan nikmatnya Allah, serta mencari bukti dari segala ciptaan-ciptaannya Allah atas keagungan dan kekuasaannya Allah. Kemudian Allah mengungkapkan puncak persoalan, yaitu agar disifati arif tadi berusaha mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi salah seorang dari ahlul musyahadah. Karena kita diambil dulu ada pengertian musyahadah itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan menjadi salah seorang dari ahlul musyahadah. Jadi dilanjutkan bersyahadat itu terus dipakai, digunakan sampai ke dalam saat kita melakukan sholat. Ahlul musyahadah itu ialah orang-orang yang menyaksikan sehingga dia dapat melihatnya, melihat Allah dengan mata kepala dan berdoa dengan kedua bibirnya. Ya Allah, dengan mata kepala ya. Ya, termasuk saking luasnya mata hati, ilmu, akal, dan pengalaman. Dan berdoa kepada Allah dengan kedua bibirnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mencapai kedekatan kepadamu, bukan orang-orang yang hanya mendengar tanda-tandamu saja. Di sini dapat pula isyarat bahwa hendaknya perhatian kita yang ibadah itu pertama-tama ditujukan kepada al-ma'bud. Al-ma'bud itu yang diibadai. Jadi ditujukan kepada Allah karena ibadah kepada Allah. Ditujukan kepada ma'bud dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru berpindah dengan melakukan ibadah. Bukan karena ibadah itu lahir darinya, melainkan hubungan mulia antara dia, orang yang beribadah itu, dengan al-haq yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang arif tadi baru dapat mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika benar-benar tenggelam di dalam kegiatan memperhatikannya, dan melupakan selain dia. Jadi hanya tertuju kepada Allah saja, bersih dari tertuju kepada selain Allah, sehingga ia tidak memperhatikan
sampai kepada tidak memperhatikan dirinya saking bersihnya, kecuali perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau salah satu dari keadaannya kecuali perhatian terhadap dirinya itu dalam arti karena Allah Subhanahu wa taala mengutamakan apa yang dihikayatkan kekasihnya, yaitu seseorang yang bernama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas apa yang dihikayatkan kalamnya, orang yang diajak bicara olehnya, Nabi Musa alaihissalam, dan yang dihikayatkan oleh Allah firman-Nya saat Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kalian berduka, sesungguhnya Allah beserta kita. Karena kedekatannya, orang yang beribadah itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya kepada Allah, akan muncul kata-kata yang sesungguhnya itu tidak ada yang paling dekat dengan dirinya kecuali Allah. Selain Allah itu jauh dibandingkan dengan dekatnya diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke situ. Hanya Allah yang Maha tahu. Selain Allah tidak ada yang lebih tahu, baik terhadap dirinya, baik terhadap perasaannya, baik terhadap nasibnya, baik terhadap cita-cita yang diusahakannya. Maka akhirnya segala-gala itu bergantung kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian berduka, sesungguhnya Allah beserta kita. Sementara ini kita kan masih dikelabui oleh agyar, rasa pikiran yang berkembang, yang meragukan, masih dicampuri oleh keyakinan yang lain itu sebetulnya menyulitkan dirinya sendiri. Kenapa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang maha dzahir itu adalah Allah, yang maha dekat adalah Allah, yang maha mengetahui adalah Allah, yang maha kasih sayang adalah Allah. Selain Allah tidak ada. Makhluk itu diciptakan oleh Allah. Innama ya Rabbi sayahdin. Sampai seseorang yang dihikayatkan tadi disebut namanya Nabi Musa, sesungguhnya Rabbku bersamaku, bersama kami, bersamaku. Innama iya teman satuku bersamaku. Sapa Rabbi Tuhanku sayahdin. Insyaallah bakal memberi petunjuk. Wa huwa ma'akum. Dialah Allah yang bersama kamu, aina ma kuntum, kemana saja kamu berada. Berarti sudah ada pengawasan melekat, rasa kurbah, rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang kita itu kalau ditelusuri mendalam, mau kemana lagi? Akan kembali wa ilaihi turja'un, akan kembali kepada Allah. Minallah, asalnya kita dari Allah, dan juga akan kembali kepada Allah. Didahulukannya maf'ul objek, dimaksudkan sebagai pengkhususan, yang artinya hanya kepadamu kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada selain Allah. Innamai teman satuku bersamaku, sapa Rabbi ya pangeran ingsun, sayahdin mengko sing bakal memberikan hidayah. Saking yakinnya disebut lebih dahulu.
Jadi ibadah itu tuan-tuan yang berbahagia, ibadah itu tuan-tuan yang berbahagia adalah puncak ketundukan dan kerendahan diri yang kita kenal diwujudkan dengan sholat. Jadi kalau dibulak-balik, ibadah adalah puncak ketundukan dan penyerahan diri. Jadi bagaimana kalau orang tidak beribadah, tidak sholat, ya berarti tidak tunduk dan tidak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinamakan orang-orang angas, delak, nantang. Ujung-ujungnya menjadi penentang, ujung-ujungnya menjadi musyrik, ujung-ujungnya menjadi berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Katanya kalau orang yang melawan Tuhan itu dengan caranya ibarat meludah ke atas, maka percikan air ludahnya itu akan menimpa mukanya sendiri. Jadi melawan Tuhan berarti mencelakakan dirinya sendiri. Ya silahkan dipikir. Diriwayatkan melalui seorang sahabat yang namanya Ikrimah. Ikrimah itu bapaknya dulu yang kita sering dengar namanya Abu Jahal, anak seorang penentang. Tapi Ikrimah anaknya masuk Islam, jadi menjadi sahabat yang setia. Ikrimah mengatakan bahwa seluruh yang disebutkan di dalam Al-Quran berupa ibadah adalah tauhid, adalah berupa tasbih. Seluruh yang disebutkan di dalam Al-Quran berupa ibadah adalah tauhid, berupa tasbih, adalah sholat, dan berupa kunut adalah ketaatan semata. Diriwayatkan melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa malaikat Jibril alaihi salam pernah menyuruh Nabi Muhammad agar dalam mengucapkan iyyaka na'budu, yakni hanya kepadamu kami beribadah, itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainku. Maksudnya tidak kepada selain Allah. Anjurannya begitu, membimbing Rasulullah atas perintah Allah tentunya. Nabi Muhammad orang yang sebagai panduan, bahwa supaya mengatakan saat mengucapkan iyyaka na'budu, yang artinya hanya kepadamu kami beribadah, itu tidak kepada selain Allah. Sedangkan itu diucap berkali-kali dalam sholat iyyaka na'budu, agar di situ dimantapkan semantap-mantapnya bahwa kepadamu saja Allah kami beribadah, lain Allah tidak. Domir kata atau kata ganti yang tersembunyi di dalam iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in itu pertama-tama tertuju kepada pembacanya serta penghafalnya serta orang-orang yang mengikuti sholat berjamaah. Selanjutnya tertuju kepada seluruh orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adanya percampuran di dalam ibadah dan kebutuhan antara dia dengan mereka, mudah-mudahan dengan berkah berjamaah ibadah itu diterima. Oleh sebab itulah sholat berjamaah disyariatkan.
Syekh As-Sa'di berkata lagi, menyatakan di dalam kitab Azomah Al-Azomah, di dalam kitab Al-Hazmah sebagai berikut: apabila hamba menerangkan dirinya dengan menggunakan kata kami, bukan untuk menggunakan, dan apabila menerangkan Allah dengan kata aku, bukan berarti dirinya adalah Allah. Oleh karena berhimpunnya berbagai unsur yang ada pada diri manusia, inilah hamba berkata kepada Allah, kami sholat, kami sujud, kepadamu kami menuju, dan kepadamu kami beribadah, dan lain sebagainya. Untuk menghimpun, untuk mewakili orang banyak. Salah seorang dari ilmu rosam, ilmu seni rupa, karena kebingungan bertanya tentang masalah ini kepada saya. Saya jawabnya dengan berbagai jawaban, di antaranya sebagaimana diterangkan di atas. Dia merasa puas dengan jawaban itu. Ibadah dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia merupakan puncak pengagungan. Puncak pengagungan yang hanya akan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Dia memberi nikmat dengan menciptakan apa yang dapat dimanfaatkan, dan dengan memberi kehidupan yang mungkin dimanfaatkan. Sebagaimana firman-Nya Allah, wa kuntum amwatan fa ahyaakum, padahal kalian tadinya mati. Wa kuntum amwatan, padahal tadinya kalian mati. Fa ahyaakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Pengkhususan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga disebabkan keadaan manusia terdiri atas masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Pada masa lalu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dari tidak ada, dari yang lemah, dari yang tidak tahu kepada ada, kepada yang lebih kuat, akhirnya jadi kuat, lebih tahu. Dengan kekuasaannya yang azali, kekuasaan Allah, Dia baik masa yang lalu maupun sekarang terbuka berbagai pintu kebutuhan dan kepentingan. Maka Dia Rabbun, Tuhan yang Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Sedangkan Dia Allah di masa yang akan datang, Dia yang Maliki Yaumiddin, dan yang akan memberikan balasan atas segala amal manusia yang akan datang. Tuan-tuan yang berbahagia, segala kemaslahatan di dalam ketiga hal tersebut, masa lalu, sekarang maupun masa yang akan datang, tidak akan terjadi kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang berhak menerima ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Firman-Nya Allah, iyyaka na'budu, lafaz na'budu mengandung makna ibadah dan makna ubudiyah. Ibadah ialah abidiyah, pengabdian, sedangkan ubudah ialah abdiyah, penghambaan, merendahkan diri, merasa sebagai ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Di antara perbuatan ibadah itu ialah sholat.
tanpa melalaikannya, saum tanpa meninggalkannya, sedekah tanpa mengungkit-ungkit menyebut-nyebutnya, haji tanpa riya. Haji itu sebabnya mungkin disebut kenapa tanpa riya, ya berarti ada orang yang hajinya riya, ingin dikenal namanya, ingin tambah baik reputasinya, penghargaan pada dirinya, apalagi berkali-kali muncul penyakit riya, sedangkan riya adalah syirik khafi. Kemudian ibadah itu semacam jihad. Awas ingat, tanpa ingin mendapatkan reputasi. Kemudian memerdekakan budak tanpa menyakiti. Salah satu sikap sesama manusia adalah tidak tega apabila sebangsa manusia itu disakiti, diperbudak. Ibadah dengan zikir tanpa bosan. Zikir itu tanpa bosan, mestinya seperti itu. Dan seluruh ketaatan kepada Allah tanpa ada hal-hal yang merusaknya. Di antara perbuatan ubudah ialah ridho tanpa menentang, bersabar tanpa mengeluh, yakin tanpa ragu-ragu, maju tanpa mandar mundur melancang melenceng, dan berhubungan menjalin kekeluargaan, persahabatan, kekerabatan tanpa memutuskannya. Di dalam Al-Arba'in, sebuah kitab, disebutkan bahwa ibadah terbagi kepada 10 bagian. Ada 10 bagian. Dan keyakinan harus dimiliki sebelum melakukan ibadah itu. Keyakinan harus dimiliki sebelum melakukan ibadah itu. Itu pun terbagi atas 10 bagian. Keyakinan yang 10 itu pertama, zat azaliyah, abadiyah, zat Allah yang azali, yang ada sebelum yang lain ada. Abadiyah, yang abadi langgeng, berterus-terusan, tidak berhenti-henti. Yang diikuti dengan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan, yaitu yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, yang awal dengannya dan yang lahir dengan segala sifat dan perbuatannya, yang lahir dengan segala bukti dan ciptaannya, dan yang batin dengan kegoiban dan segala pengetahuannya. Lanjut yang kedua, mengenai ibadah itu menyucikannya dari segala kekurangan dan kekotoran yang tidak sesuai dengan kesempurnaannya, yang tentu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ma'bud yang disembahnya. Yang ketiga, kekuasaan yang menyeluruh terhadap segala sesuatu yang mungkin. Keempat, ilmu yang meliputi seluruh pengetahuan sampai kepada semut hitam yang berada di dalam batu hitam pada malam yang sangat gelap gulita. Apa yang tersembunyi di dalam gerak kalbu, perasaan dan rahasia, semua diwaspadai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendengar yang memberatkan atau mendengar yang merugikan, kita jangan mundur, kita jangan bimbang. Nanti ada hikmahnya. Yang kelihatan berat, tentu balasannya lebih
besar, lebih hebat. Yang kelihatannya merugikan, ada hikmah di belakangnya akan memberikan keuntungan yang besar. Siapa yang ragu-ragu sama dengan memelesetkan dirinya, menjatuhkan dirinya ke dalam kehancuran. Tuhan itu tidak ada punya sifat dolim, menganiaya kepada hambanya. Jadi Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Maka harus yakin. Seperti kita, kenapa puasa megel-megeli, ngempong-ngempongin, di balik hikmah puasa itu sangat besar sekali manfaatnya yang akan kita rasakan. Lagi anak-anak turun ditayangkan sembahyang, di balik perintah sholat itu ada kehebatan hikmah yang Allah berikan kepada kita. Allah mengadakan perintah wajib itu sebetulnya saking sayangnya, karena Tuhan punya kehendak akan menempatkan kalian masuk ke surga, sementara kamu belepotan dengan kotoran, kesalahan dan kemalesan. Gak pantas orang akan dimasukkan ke surga kayak konon. Maka wajib, jadi jangan salah paham. Di balik perintah wajib itu saking banget sayangnya Allah kepada kita. Kelima, kehendak akan seluruh makhluk yang ada. Maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam kerajaan dan alam malakut kecuali dengan kepastian dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala secara azali. Apabila dia menghendaki sesuatu, maka jadilah ia sebagaimana yang dikehendakinya. Keenam, dia mendengar dan melihat. Kejauhan tidak menghalangi pendengarannya dan kegelapan tidak menghalangi penglihatannya. Dialah Allah mendengar bukan dengan telinga seperti kita dan melihat bukan dengan mata seperti kita. Berikutnya ketujuh sampai 10 ya. Dia berbicara secara azali dengan zatnya, bukan dengan suara sebagaimana pembicaraan manusia. Meskipun Al-Quran terbaca, tertulis dan dapat dihafal, namun ia bersifat qadim. Namun Allah dia bersifat qadim dan berdiri dengan zatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala meskipun Musa mendengar kalam Allah, namun kalam itu bukan berupa suara dan huruf sebagaimana al-abror, orang yang banyak berbakti, melihat zat Allah tanpa bentuk dan warna. Yang kedelapan, perbuatan-perbuatannya yang adil. Segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang terjadi dengan perbuatannya yang adil, karena dia tidak menyerahkan kerajaannya kepada selainnya untuk bertindak secara dolim. Tidak ada kedoliman yang dapat diterapkan kepadanya, dan tidak ada sesuatu perbuatan yang wajib baginya. Tuhan punya sifat wenang. Mau berbuat mau tidak urusan Allah, tidak ada yang melarang dan tidak ada yang menyuruh. Dan Allah Maha Tahu. Allah yang punya sifat hikmah. Sedangkan kita menggunakan perasaan dengan dikuatkan oleh hawa nafsu. Kan ada asa ang tuhibbu syai'an, bisa jadi barang yang kalian cintai segala sesuatu, wa huwa kurhul lakum, tapi Tuhan yang maha bijak lebih mengetahui itu jelek menurut kamu. Wa asa ang takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kamu dianggap baik padahal jelek, bolak-balik. Maka semua keputusan af'al Allah itu sebetulnya baik untuk kita. Cuman kita menanggapinya dengan hawa nafsu. Banyak cerita-cerita pendek yang setelah dibuka baru tahu.
bapaknya punya jadwal penting, jam terbang antar negara. Namun pesan dengan keluarganya, tolong bangunkan bapak jam sekian, pesawatnya akan lepas landas atau landing. Arab mabur, akhirnya semua dilalaikan. Waduh, bapak jam terbang keliwatan. Sedangkan ini sangat penting sekali, sangat besar pahalanya. Tapi setelah beberapa jam, tadinya innalillahi mengatakan alhamdulillah. Loh kenapa Pak? Itu berita di TV. Kapal yang rencana mau dinaiki bapak terjadi kecelakaan. Jadi begitu, kadang-kadang kita dihadapkan dengan sesuatu yang bertabrakan dengan hati nurani kita. Tuhan yang maha bijak mengetahui. Jadi sebaiknya kamu begitu. Ya Allah, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Tetapi akhirnya kita dipertemukan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kecintaan kita. Kita tidak tahu rahasia Allah. Allah ganti takdir kita dengan yang lebih baik. Maka daripada itu ada kata-kata man hasuna dhonnuhu toba aishuhu. Barang siapa yang bagus praduganya kepada Allah, hatinya akan tentram. Apabila keputusan Allah telah muncul, maka lenyaplah cita-cita kita. Udah nurut aja, terima saja. Kesembilan, hari akhir. Ke-10, kenabian yang mencakup pengutusan malaikat dan penurunan kitab-kitab. Adapun ibadah yang 10 ialah sholat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah di dalam setiap keadaan, mencari atau usaha rizki yang halal untuk kepentingan diri dan keluarganya, memenuhi hak-hak kaum muslimin dan para sahabat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, serta mengikuti anjuran sunnah Nabi yang merupakan kunci kebahagiaan dan landasan bangunan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu barangkali. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kalian. Di sini kita kadang-kadang keder memahaminya. Kalau benar-benar cinta Allah, diserahkannya untuk mencintai kekasih Allah, mengikuti kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, benar kan? Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ujungnya aja, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu mencintai kita umatnya, lamun ngomong kasar setengah mati, kelara-lara. Maka Allah menyandarkan ukuran cintanya umat manusia kepadaku. Coba ini aja Muhammad yang gampang ditiru. Makanya karena Muhammad sifatnya sama seperti kamu, pengen mangan, pengen minum, pengen turu, pengen duwe rabi, pengen duwe anak, pengen mangan, pengen minum, pengen ngising dan sebagainya. Gampang nirunya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gampang nirunya.
Lamun sing dikanggo contoh malaikat angel. Nirun malaikat angel, la aklala surba wala naumakum. Orang mangan, orang minum, orang derabi. Angel niru sifat malaikat. Yang kan malaikat, orang mangan apa? Iya, maka cukup dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus yakin bahwa di balik sunnah itu ada kejayaan. Ada kejayaan. Jadi kalau orang yang coba-coba mengelabui, menipu Muhammad dan pengikutnya, hakikatnya itu menyakiti dirinya sendiri. Percaya enggak percaya, buktinya nyata. Kalau orang menentang Allah itu sama artinya dengan menyengsarakan dan menghancurkan dirinya sendiri. Beli percaya. Buktinya nyata. Buktinya nyata, nggak usah disangkal lagi. Makanya dikatakan la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghoi. Bisa dipertahankan lagi, buktinya nyata. Tidak akan memilih perlawanan atau perselisihan dengan Nabi Rasul kecuali orang yang goblok. Sebab penyelamat, penuntun yang membimbing kita, Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, menjadi penyebab mendapatkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di dalam membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, satu ayat cukup makan waktu, bisa diresapi oleh kita, bisa dipahami. Kalaupun ada yang gak cocok, mangga, namanya juga kita sedang belajar mencari pemahaman yang lebih luas. Kalau hanya terjemah saja, ya cendak, tidak luas. Pemerintah berusaha membawa kita untuk melek Al-Quran. Sampai kemarin kita diundang hadir di Masjid Taman Mini, Masjid Atin. Pemerintah sedang merencanakan mengentaskan buta huruf aksara Al-Quran. Dengan sebanyak-banyaknya disebar ke seluruh Indonesia. Bacanya saja sudah berpahala, apa maning menggali isinya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membacakan Al-Qur'an, bareng ngaji dan mengajarkannya. Kemudian afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baik seabdul-abdulnya ibadah umatku yaitu mengkaji Al-Qur'an, dibaca, dikaji. Kurang dan lebihnya tujuan baik kita seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang lapang, pendukung untuk bisa melanjutkan amalan ini. Kita sering ceramah, dengarkan melalui berbagai macam media, surat kabar, kiai-kiai, ustadz-ustadz pada ceramah. Ada yang ceramah sesuai dengan kemampuannya. Namun kita baca kitab gundul, wong sing ngrokakane kemana angel maha makna. Ya wis dadi wae. Sudah ada terjemahannya yang sudah viral, yang sudah banyak dibaca. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi